Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'atina hikman birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang sebagian besar daripada keutamaan-keutamaan ibadah puasa yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan daripada keutamaan-keutamaan tersebut bisa lebih menyemangatkan kita untuk betul-betul menjaga ibadah puasa kita, terlebih khusus puasa Ramadan. Jadi yang kemarin-kemarin itu mukaddimah. Sekarang kita masuk kepada faslul awal. Pasal yang pertama, fil wajibat was sunan zahirati wal lawazim bi ifsadihi. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan fil wajibat, di dalam kewajiban-kewajiban puasa atau kewajiban-kewajiban Ramadan. Sehingga kalau seandainya seseorang itu dia mendapatkan kewajiban-kewajiban ini, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam puasa secara zahir. Secara zahir. Maksudnya secara zahir apa? Yang mana apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak kita lakukan, maka ibadah puasa kita tidak sah dan batal. Ya. Tidak sah dan batal. Adapun kewajiban-kewajiban batin itu berbeda dengan kewajiban-kewajiban zahir. Kalau kewajiban batin kita tidak melakukannya, puasa kita tetap sah, tidak batal, namun yang batal adalah pahalanya. Pahalanya. Kalau kewajiban zahirnya ditinggal, maka kedua-duanya enggak kita raih, enggak kita dapatkan. Puasanya batal, tatkala puasanya batal, maka pahala puasanya pun tidak ada. Malah bisa-bisa kita mendapatkan dosa. Ya, perhatikan ini. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengawali dan beliau berkata, ammal wajibatu zahirah, adapun kewajiban-kewajiban zahir yang dituntut di dalam bulan puasa ialah di sini beliau menyatakan ammal wajibatu zahir, adapun kewajiban-kewajiban yang zahir, fasittatun, itu ada 6 perkara yang harus diperhatikan. Al-awwal, yang pertama, muragabatu awali syahr Ramadan. Kalau seandainya puasa wajib itu yang ingin kita lakukan adalah puasa Ramadan, kita ingin melakukan puasa Ramadan, Idani ingin melakukan puasa Ramadan, maka
kewajiban yang pertama yang harus dilakukan Dani apa? Yang pertama adalah muraqabatu awal syahr Ramadan, menunggu masuknya bulan suci Ramadan. Enggak boleh si Dani menentukan dengan semau-maunya. Enggak bisa. Pokoknya semaunya Dani. Oh, ini sudah Sya'ban. Dia menentukan, semaunya dia menentukan ini. Pokoknya ini udah Sya'ban, udah akhir daripada udah penghujung Sya'ban ini. Ya sudahlah kita puasa. Karena ada tuh beberapa aliran-aliran yang dia menentukan ibadah puasa itu dirinya sendiri. Gak tahu dia dapat kitabnya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Iya. Nanti juga keluar dari bulan Ramadan dia menentukan dirinya sendiri juga. Ini bahaya ini. Nggak bisa. Ada syarat-syaratnya. Si Dani ini ingin melakukan puasa Ramadan nggak sembarangan. Beda kalau si Dani ingin melakukan puasa-puasa fardu yang lainnya. Beda. Ya, kalau si Dani ingin melakukan puasa-puasa fardu yang lainnya, seperti puasa nazar, bebas. Tapi tatkala si Dani ini ingin melakukan puasa Ramadan, dia harus menanti dulu, ada syaratnya, menunggu masuknya bulan Ramadan. Dengan cara apa si Dani ini menunggu masuknya bulan suci Ramadan? Maka Imam Al-Ghazali mengawali dengan apa? Yang pertama kali bagi orang yang ingin melakukan ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang pertama kali yang harus dia lakukan, dan kewajiban ini wajib ini. Kalau seandainya ini enggak dia lakukan, maka tidak sah ibadahnya. Biarpun dia aliran apa aja. Karena ada tuh orang kadang-kadang tanggal 27 Sya'ban dia udah puasa dah. Atau tanggal 28 Sya'ban dia udah puasa. Yang memang enggak ada khilafiyah di antara ulama, wala dia pakai hisab, wala dia pakai ru'yah. Dia enggak pakai hisab, dia enggak pakai ru'yah. Dia pakai hawa nafsunya. Dia bilang, oh enggak, ini sudah ketentuan guru-guru kami dari dulu-dulu. Enggak tahu, wallahu a'lam bishawab, gurunya siapa. Enggak bisa. Ada ketentuan-ketentuan. Hisab pun nanti ada ketentuannya. Seperti Muhammadiyah. Atau yang pahamnya mengikuti atau seperti pemahaman Muhammadiyah yang mereka mengedepankan hisab daripada ru'yah. Boleh enggak? Boleh. Tetapi mereka pun memiliki syarat-syarat tertentu di dalam penghisapan tersebut. Mereka lebih yakin dengan hisab. Mereka lebih mantap dengan hisab yang mereka lakukan. Perhitungan yang mereka lakukan, mereka lebih meyakini itu. Boleh enggak? Ya boleh, fadhal. Juga ada ketentuan-ketentuan di dalam hisab tersebut. Begitu juga dengan ru'yah. Mereka melakukan ru'yah dan mereka meyakini dengan ru'yah yang mereka lakukan. Maka tatkala itu wajiblah bagi mereka untuk berpuasa bukan dengan hawa nafsu, dengan ketentuan. Karena kalau ini tidak dilakukan, makanya diletak pada posisi awal oleh Imam Al-Ghazali. Karena ini penentu kamu ini sah atau tidaknya puasa di awal Ramadan di sini. Contohnya, si Rahmat seandainya ingin berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa, dia meyakini bahwa tanggal 29 Sya'ban itu Ramadan seandainya. Padahal mengikuti hisab, maka hisabnya belum masuk kepada awal Ramadan. Mengikuti ru'yah, hilal belum muncul pada tanggal tersebut,
menunjukkan bahwa belum adanya hilal Ramadan. Bulan Ramadan itu belum ada. Bulan yang menunjukkan masuknya Ramadan itu belum ada, belum kelihatan. Ru'yanya enggak masuk. Hisabnya enggak masuk. Berarti kan sempurnakannya berapa? 30 hari. Nah, si Rahmat enggak. Ya, si Rahmat enggak. Tanggal 29 dia udah puasa. Maksain diri. Enggak, ini anak puasa. Pokoknya anak mau puasa, anak yakin hari ini puasa. Oh, enggak bisa dibilang. Sah enggak puasanya Rahmat? Enggak sah. Tanggal 29 dia puasa. Tanggal 30 dia puasa. Sempurna berarti Sa'bannya 30 hari. Karena di tanggal 29 hisab udah enggak tepat. Ru'yah belum muncul hilalnya. Hilalnya belum kelihatan. Maka sempurnanya 30 hari. Seandainya tanggal 29 hari Sabtu, hari Senin tanggal 30, hari Minggu tanggal 30. Hari Seninnya baru masuk tanggal 1 Ramadan. Berarti berapa hari Rahmat meninggalkan puasa Ramadan? Berapa hari Rahmat tidak sah puasanya? 2 hari. Terhitungnya berarti berapa? 1. Ketika tanggal 1. Yang ini kalau dipaksakan hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Paham enggak? Ya, kenapa? Karena dia memaksakan diri untuk puasa Ramadan. Pemerintah belum ngumumin. Ya, pemerintah belum adanya ikut pemerintah nih, pemerintah belum ngumumin atau ikut ru'yah. Nah, orang yang adil, terpercaya. Belum ada yang memberitahukan bahwa ada yang melihat bulan. Dia maksain dirinya sendiri. Ya 2 hari itu enggak sah. Terus sebelum selesainya Ramadan, dia sudah iftar duluan, lebaran duluan, keluar dari Ramadan duluan. Ini bagaimana? Enggak bisa. Dosa dia meninggalkan puasa Ramadan. Paham tuh? Ini hati-hati. Ya, jangan pakai nafsu, jangan. Ya, jangan pakai nafsu. Makanya Imam Al-Ghazali memberikan apa? Imam Al-Ghazali memberikan meletakkan permasalahan ini di awal daripada pembahasan beliau tentang wajibat al-zahirah. Wajibat al-zahirah. Beliau mengatakan apa? Wazalika, oleh sebab itu bi ru'yatil hilal. Bi ru'yatil hilal. Kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ru'yatul hilal. Oleh sebab itu, katanya Imam Al-Ghazali, masuknya bulan suci Ramadan itu dengan cara ru'yatul hilal. Melihat hilal. Ya, melihat hilal. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu." Muttafaqun alaih. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya, Nabi SAW bersabda. Apa sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau SAW berkata atau memerintahkan kepada kita, iza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Maksudnya apa? Melihat bulan atau melihat hilal yang menunjukkan bahwa hilal itu adalah hilalur Ramadan, bulan Ramadan, tanda masuknya bulan suci Ramadan. Maka beliau mengatakan apa? Fasumu, maka berpuasalah kalian. Berpuasalah kalian. Wa iza ra'aitumuhu, kalau seandainya kalian telah melihatnya, dan kalau seandainya kalian telah melihatnya, fa'aftiru. Nah, yang pertama, Nabi mengatakan kalau kamu melihat hilal Ramadan, bulan masuknya Ramadan, maka berpuasalah kamu. Yang kedua, kalau kamu melihat hilal, masuknya Syawal atau keluarnya Ramadan, hilal yang menunjukkan datangnya Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah kamu, jangan lagi kamu berpuasa karena udah selesai tuh. Nabi SAW juga memberikan jawaban daripada keraguan-raguan kita. Karena tidak selamanya seseorang itu mampu untuk melihat hilal. Harus paham ya. Tidak selamanya seseorang itu bisa melihat hilal. Ada kalanya hilal itu tidak mampu dilihat oleh alat-alat yang telah disediakan untuk melihatnya. Bukan gak ada hilal, mungkin saja hilal ini tertutup dengan kabut yang tebal, dengan awan yang tebal, atau dia masih dalam keadaan jarak yang jauh yang menunjukkan bahwa kamilul ayyam, sempurnanya hari, sehingga dia tidak keluar hilal ini tidak keluar dia. Nabi memberikan cara. Kalau memang kau tidak lihat hilalnya Ramadan, kau belum melihat hilalnya Syawal, maka jangan kau menentukan dengan dirimu sendiri, katanya Nabi. Jangan. Kau puasa, lihat dulu. Jangan kau tentukan dengan dirimu sendiri. Jangan. Apa katanya Nabi SAW? Fa in ghumma alaikum, kalau seandainya di antara kalian tidak melihat hilal, bagaimana caranya? Faqduru lahu, maka sempurnakanlah hari tersebut sampai 30 hari. Tim ru'yah udah ngerahkan peralatan ru'yah yang begitu canggih, dikeluarkan semuanya. Mereka memasangnya di beberapa titik yang mereka yakini setiap tahunnya mereka dapat menentukan titiknya hilal, baik itu hilalnya Ramadan ataupun hilalnya Syawal, di tempat itu. Mereka pasang titik-titik itu. Tek. Tiba-tiba di saat pemantauan hilal tersebut, mereka tidak dapat melihat hilal. Kan pernah terjadi itu. Tidak dapat melihat hilal. Hilal tertutup dengan kabut atau tertutup dengan awan, atau memang hilal saat itu belum muncul karena sempurna harinya 30 hari. Ya. Ambilin air anak itu. Sempurna 30 hari. Mereka belum lihat, bagaimana? Ya sudah, sempurnain.
Enggak boleh. Tatkala ente mengatakan apa? Tatkala tim pelihat hilal ini belum mampu untuk melihat hilal, terus ente menentukan dengan dirimu sendiri, enggak bisa. Enggak boleh. Oh, itu kan, itu alatnya enggak lengkap, itu alatnya enggak bagus, itu langsung memprotes seperti itu. Enggak, jangan. Dia lebih ahli daripada ente. Dia lebih pakar daripada ente. Dia lebih paham daripada ente. Ya dan jangan ente enggak boleh, ente tentukan. Oh, enggak, itu kan. Itu dia enggak bisa tuh. Oh, ente ini mondok apa enggak? Ente tahu enggak masalah ru'yah? Enggak tahu. Ya sudah, jangan sok tahu. Kan gitu. Kadang-kadang kan ada orang kayak gitu. Wah, kan udah saya bilang itu hilalnya nggak bakalan ada. Diejek-ejek, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh, Pak. Ya Allah. Ya, kalau memang nggak kelihatan hilal, ya sudah, ente ngikutin. Apa katanya? Apa pemerintah 30 hari ya 30 hari. Paham? Walil Muslim, dan diriwayatkan juga dari Imam Al-Muslim radhiyallahu fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina. Ini apa namanya? Perbedaan kalimat perbedaan lafaz antara Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Imam Muslim di dalam Sahihul Muslim, Al-Imam Muslim menyatakan fa'in ughmiya alaikum, kalau seandainya hilal ini enggak dapat tidak dapat dideteksi oleh kalian. Enggak dapat dilihat oleh kalian, faqduru lahu salasina, maka hendaknya lah kamu menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Ramadannya, hilal Syawalnya belum kelihatan, maka sempurnakan Ramadannya 30 hari. Mudah nggak? Yang bikin repot itu siapa? Orang yang goblok. Iya. Nggak tahu apa-apa, mau komentarnya kadang-kadang ini yang bikin rusak jadi. Iya. Di dalam Walil Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, beliau lafaz yang lain mengatakan fa'akmilul iddata salasina. Kalau seandainya belum terlihat hilal itu, maka fa'akmilu al-iddah. Sempurnakan hitungan hari tersebut salasina, 30 hari. Walahu fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa'akmilu iddata Sya'bana salasina. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akmilu iddata Sya'bana salasina." Maka sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi kewajiban yang pertama bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan apa? Menunggu masuknya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Berkah. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Fa'in ummah, kalau seandainya kamu enggak melihat bulan tersebut, fabistikmali salasina yauman min Sya'ban, maka istikmal, sempurnakan sampai 30 hari bulan Sya'ban tersebut. Ya, sempurnakan sampai 30 hari. Wa na'ni bi ru'yah. Ini yang kami maksudkan dengan apa namanya? Dengan ru'yah. Kalau sudah dilihat, ya, sudah dipahami dengan ilmunya, dengan apa semuanya sudah dilihat, terus enggak terlihat, ya sudah sempurnakan 30 hari.
Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin wa la yasbutu khilal sawali illa biqauli adlain. Nah, kalau seandainya ada satu orang yang adil, yang jujur, yang dapat dipercaya, enggak pernah berdusta, sama sekali dia enggak pernah berdusta. Adlin wahidin, satu orang, diyakini bahwa dianya alim, dianya enggak pernah berdusta. Dan sifat-sifat adil itu ada di dalam dirinya mereka. Dia satu orang, terus dia memberitahukan kepada kita, saya tadi lihat hilal, saya ngelihat hilal, bahwa Sya'ban sudah berakhir dan besok masuk bulan suci Ramadan. Bagaimana? Puasa nggak gitu? Puasa. Karena yang memberitakan adalah satu orang yang adil. Ya. Tapi kalau orangnya kadzab, makanya nggak boleh dusta-dusta. Kalau sekarang kadang-kadang tahun-tahun yang lalu itu suka didusta-dustai. Ana lihat hilal. Ente lihat hilal di mana? Hilal di rumahnya, lagi tidur gitu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Kalau seandainya orang ini melihat hilal, maka walaupun dia alim, dia nggak dikatakan adil, karena dia pernah berdusta. Orang kalau sudah di akhir daripada Sya'ban, tatkala berbicara masalah hilal, maka yang dia pikirkan adalah hilal Ramadan, hilal bulan suci Ramadan. Jangan main-main. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an ibni Umar radhiyallahu anhu magal, dari Abdullah bin Umar, beliau bersabda, beliau berkata, tara an-nasul hilala. Ada seseorang melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melihat hilal ini menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tadi melihat hilal itu muncul. Saya tadi melihat satu orang. Saya tadi melihat hilal itu muncul. Maka fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini melihat hilal. Ya Rasulullah, aku ini melihat hilal. Fasama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fasama, puasalah kamu. Wa amaran nas bisawm, dan perintahkan manusia untuk berpuasa. Wa amaran nas bisyam, perintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, kalau satu orang yang adil cukup. Kalau untuk Ramadan. Jadi kalau untuk Ramadan satu orang aja sudah cukup. Tapi kalau untuk Syawal bagaimana? Ya. Kalau untuk Syawal harus ada dua adlain, ada dua orang yang adil. Kalau untuk masuknya Ramadan boleh. Kalau kok bisa beda? Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wala yasbutu hilal Syawal. Tapi ini enggak bisa untuk menetapkan hilalnya hilal Syawal itu enggak bisa. Enggak bisa. Untuk menetapkan hilalnya Syawal illa biqauli adlain, terkecuali dengan dua penyaksiannya orang yang adil, dua orang yang melihat hilal. Dua orang ini melihat hilal dan dua-duanya adil.
Dia bukan wanita, dia bukan anak kecil. Atau 3 orang, 1 orang laki-laki yang adil, 2 wanita. Bisa nggak? Ah, itu bisa. Kalau 1 orang laki-laki, 1 orang wanita, nggak bisa. Paham? Tapi bisa. Harus dipahami. Kenapa kok Ramadan cukup 1 sedangkan Syawal harus 2? Ikhtiyar. Katanya Imam Al-Ghazali, ini ikhtiyatan lil ibadah. Ini untuk berhati-hatinya kita di dalam ibadah, karena kita saat ini masuk Ramadan sudah ibadah kita. Kalau tidak berhati-hati bahaya, ini bisa dosa nih. Kalau seandainya 1 orang ini melihat hilal, ternyata yang dia lihat itu bukan hilal Syawal. Akhirnya dia umumkan hilal itu adalah hilal Syawal. Wah, kan muskil kan? Semuanya batal puasanya. Diumumkan, besok kita lebaran karena besok sudah 1 Syawal. Padahal besok masih Ramadan. 1 Indonesia puasa. Pemerintah nanggung dosanya. Ini kan bisa harus 2. Nah, dengan betul-betul adil. Kalau Ramadan cukup 1 nggak apa-apa. Cukup 1 orang yang adil ya, sifatnya adil. Nggak bisa orang sembarangan. 2 itu 2 adil ini. 2 orang yang adil. Memang ada sifat adil. Nanti kita kalau bahas masalah fikih akan masuk kepada apa sih sifat orang yang adil itu. Apa sih sifat orang yang adil itu? Ada nggak zaman sekarang sifat adil itu? Untuk zaman sekarang ini orang yang betul-betul masuk di dalam kategori adil itu sulit. Makanya dia harus ada saksi. Makanya ketika ru'yatul hilal itu kan banyak saksinya. Ya. Banyak saksi. Di sini dikatakan, wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu anna atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammad rasulullah qala na'am qala fa'azzim fin nas ya Bilal an yasumu ghadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna a'rabiyan, sesungguhnya ada seorang A'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu si A'rabi ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, saya ini melihat hilal, saya melihat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini sudah muncul. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau ini telah bersahadat bahwa, telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala, maka Arabi itu menjawab, naam, iya, saya Islam ya Rasulullah, saya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi bertanya lagi untuk meyakinkan. Nabi bertanya lagi, kala atashhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah engkau juga telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, iya, saya sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal yang demikian, bahwa orang ini adalah orang yang Islam, beriman, ini menunjukkan bahwa yang selain daripada orang Islam maka tidak diterima kesaksiannya. Maka Nabi berkata, ya fa'azim finnas ya Bilal, ya Bilal, beritahu sama semua manusia, beritahu sama semua orang, ya Bilal, wahai Bilal, an yasuma ghadan,
untuk mereka semua besok berpuasa. Nah, ya. Untuk mereka semua besok berpuasa. Itu. Jadi paham tuh. Kalau seandainya begini, wa man sami'a 'adlan wa siga bi qawlihi wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu lazimahu shawm. Ada satu orang yang pemerintah belum belum mengumumkan untuk berpuasa. Si Hendri ini orangnya alim, wasigat, jujur, dapat dipercaya. Wah, si Rahmat dekat dengan si Hendri. Si Rahmat dekat dengan si Hendri. Ya, si Rahmat dekat dengan si Hendri. Ya. Dan si Rahmat ini yakin banget sama si Hendri. Yakin banget sama si Hendri. Dan si Rahmat dapat memastikan bahwa si Hendri ini adalah orang yang adil. Dapat dipercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah zalim, betul-betul ini si Hendri orang yang amanah. Kalau berbicara apa adanya ini si Hendri. Lalu si Hendri mengatakan, Rahmat, saya udah ngelihat hilal tadi. Besok kita itu puasa. Si Rahmat yakin, seyakin-yakinnya dengan si Hendri. Betul-betul yakin ini si Rahmat ini dengan si Hendri. Yakin. Maka bagi si Hendri dan bagi si Rahmat lazimah shaum. Wajib dia puasa. Wa in lam yakdil qadi bihi, walaupun pemerintah belum menyiarkan puasa. Ya, walaupun pemerintah belum menyiarkan puasa. Permasalahannya gini, Habib, itu kan ada aliran-aliran yang dia ikut gurunya. Kita lihat pula, bos. Dia ini melihat hilal di kapan? Bukan di penghujung Sya'ban. Masih di 1/4 Sya'ban, yang secara logika, secara hisab dan secara ru'yah, baik secara hisab ataupun secara ru'yah, ini masih belum kena. Paham nggak? Secara hisab nggak tembus ini hisabnya. Secara ru'yah belum kelihatan lama sekali. Dia udah netapin Ramadan. Itu yang menjadi permasalahan. Betul dia ikut gurunya, sah saja, sah. Karena dia yakin gurunya jujur, terpercaya, mungkin adil bagi dia. Tapi permasalahannya, secara hisab dia sudah melenceng, secara ru'yah lebih melenceng. Paham nggak? Itu permasalahannya. Itu permasalahan. Ente baru tanggal 27 nantinya. Pasti tanggal 27 Sya'ban. Dia sudah nentuin Ramadan. Kan jauh tuh. Oh, ahli hisab aja bingung mikirnya. Ini dia hisabnya dari mana ini? Patokannya di mana ini? Mataharinya yang mana dia pakai ini? Kata ahli hisab, apakah dia punya matahari sendiri nih? Kata ahli ru'yah, mungkin ini bulannya beda sama kita nih. Mungkin dia lahirnya, harinya, tahunnya beda nih sama kita nih. Ya, jadi dilihat dari segi hisab nggak tembus. Dilihat dari segi ru'yah juga nggak ketemu. Ahli hisab bingung, apalagi ahli ru'yah. Gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Gitu loh. Ya, jadi nggak bisa. Allah. Betul, boleh ikut guru, boleh kalau memang masuk akal. Kalau masuk ente ikut anak kalau masuk akal, kalau nggak masuk akal ente tinggalin anak, kan gitu.
Ente jangan ikut ana. Kalau enggak masuk akal nih perintah ana nih enggak masuk akal, ente tinggalkan. Kan gitu. Ya. Kalau seandainya dia ragu-ragu ya bagus ikut pemerintah, sudah selesai. Terlepas daripada ikhtilaf, aman. Tunggu pengumuman pemerintah. Kenapa? Kan kemarin udah tunjukin. Kenapa kita nggak sholat tarawih duluan? Walaupun orang-orang sudah sholat tarawih, kita tunggu dulu keluar daripada khilaf. Kenapa? Karena anak bukan ahli hisab. Karena anak bukan ahli ru'yah, nggak bisa nentuin. Bukan berarti anak pinter, alim, bisa baca kitab ini, bisa baca tahu pendapat ulama ini, terus mau nentuin sendiri. Anak punya alat apa? Anak punya teropong apa? Ada teropong mainannya Muhammad. Kita ikut. Oh, kata Menteri Agama sudah hilal sudah kelihatan 4, sekian derajat. Oh sudah, berarti sholat malamnya besoknya puah selesai. Aman nggak? Tenang nggak? Tenang. Ragu-ragu nggak? Kalau salah yang nanggung siapa? Pemerintah. Selesai. Kita dosa nggak? Tapi kalau anak yang nentuin padahal anak nggak tahu, tiba-tiba ketentuan anak bukan seorang mujtahid. Anak nentuin ketentuannya, anak salah. Ente orang nggak dosa, cuma dosanya ente orang anak yang tanggung. Bayangin, dosa Dani anak yang tanggung, dosa Hendri, dosa Rahmat, dosa Fahmi, dosa Yudi, dosa anak yang tanggung. Anak yang tanggung semuanya. Bayangin. Iya. Buat. Sampai di sini kira-kira paham? Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi harus pahamin itu. Ya sudah. Wa idza ru'yal hilal bi baladin wa lam yurab bi akhar wa kana bainahuma aqallu min marhalatain wajib sawma al kulli wa in kana aksara kana li kulli balad hukmuhu wa la yata'addal wujub. Nah, kalau seandainya ada suatu negara yang berdampingan yang berdekatan sedangkan matlaknya sama atau beda-beda dikit. Negara ini udah puasa, negara ini belum puasa. Tapi berdekatan marhalaten. Maka semuanya puasa. Itu pembahasannya panjang sekali. Itu ada ikhtilaf antara ulama. Kalau Imam Al-Ghazali mengukurnya dengan marhalah, jarak perjalanan. Nah, ini nanti insyaallah kita akan bahas, tapi nggak perlu kita bahas ini terlalu terpeliti. Nanti kalau setelah puasa atau setelah habis kitab ini kita bahas bab masalah fikih, akan masuk ini pembahasannya. Nah, kalau di dalam masalah fikih insyaallah akan lebih jelas masalah marhalah atau masalah matlak. Ya. Ada ulama yang berpendapat marhalah, termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Ada ulama yang berpendapat matlak. Antara perbedaan negara. Nah, bagaimana itu? Matlak itu apa? Matlak itu tempat terbit dan tergelincirnya matahari. Ya, matlak itu namanya. Itu bagaimana lagi pendapatnya? Nanti insyaallah kalau kita masuk kepada pembahasan masalah fikih lagi, insyaallah kita akan ketika membahas masalah puasa pasti kita akan ketemu pembahasan tersebut dan kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama lebih terperinci di dalam kitab fikih. Kalau di sini hanya sekilas-sekilas saja yang dijelaskan oleh Al-Imam
Al-Ghazali. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita mendapatkan penambahan wawasan ilmu yang sangat dalam, yang sangat banyak dari Al-Imam Al-Ghazali, dan mudah-mudahan dapat keberkahan dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, saudara kita, pemilik kita, muslim muslimat, khususnya bangsa Indonesia. Allah angkat dari berbagai macam wabah, musibah, bala, bencana, termasuk penyakit corona ini. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan, penyakit ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرع أسرار الفاتحة. والله أعلم بالصواب. تقبل الله منكم.